Aturan pembatasan sosial berskala besar sudah mulai dilonggarkan sejak 1 Juni 2020. Betul. Dan esok 15 Juni 2020 artinya kita sudah memasuki fase ketiga di mana 80 mal akan mulai beroperasi esok. Nah, itu yang kita akan dalami hari ini, karena kalau kita lihat berkaca pada angka penyebaran di DKI Jakarta masih tinggi. Iya. Angkanya ada 117 kasus pada hari ini. Dan bagaimana juga dengan potensi penyebaran klaster baru. Waktu itu ada pasar jadi klaster baru. Apakah dengan pembukaan mal jadi klaster baru juga? Kita akan berdialog bersama narasumber kami pada hari ini. Ada sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama kami pada hari ini, pemirsa, yaitu ada epidemiologi Mbak Dewi Nur Aisyah dan juga ada Wakil Gubernur DKI Jakarta Bang Ahmad Riza Patria. Selamat sore, assalamualaikum Bapak Ibu. Ya, selamat sore. Baik. Sebelum ke Mbak Dewi, saya mau ke Pak Wagub dulu. Pak Wagub, tadi disebutkan ada 80 mal yang akan beroperasi lagi. Apakah ke 80 ini sudah memenuhi semua syarat yang ada? Semuanya sama, setara kesiapannya? Ya, alhamdulillah. Jadi sejak awal, memang sejak kami memasuki masa PSBB transisi, bahkan sebelumnya kami sudah menyiapkan berbagai regulasi dan sudah kami sosialisasikan dengan asosiasi pengelola mal, kemudian diteruskan dengan pemilik kios, pemilik toko, dan seterusnya. Dan beberapa hari ini Pak Gubernur, saya, Pak Wali Kota, dan seluruh jajaran di Pemprov melakukan pengecekan sejauh mana persiapan daripada pengelola, pemilik toko, pedagang, dan kios yang ada di mal. Alhamdulillah, persiapan mal sejauh yang kami pantau, kami cek, cukup baik menurut kami, memenuhi standar, bahkan lebih baik dari ekspektasi kami. Umpamanya kami minta itu sedapat mungkin cashless, mereka malah menyiapkan QR code, umpamanya begitu. Umpamanya kami minta ada pembatasan pengunjung dalam satu restoran 50%, bahkan tidak sedikit, bahkan di bawah 50%, ada yang 30%, ada yang 40%, bahkan ada 25%. Jadi sejauh yang kami pahami, para pemilik toko dan pengelola mal memahami betul bahwa di masa transisi ini, sekalipun ada pelonggaran, diberi kesempatan para pengunjung kembali datang ke mal, namun para pemilik toko, pengelola memahami bahwa situasi ini belum situasi yang normal. Jadi mereka menyadari perlunya protokol COVID yang ketat. Jadi cuci tangan di wastafel, masuk lift, semuanya diatur sedemikian tanpa sentuhan. Dan kami berterima kasih, ini ada wujud daripada kepedulian dan kesungguhan dari pengelola dan pedagang maupun pemilik kios, agar di mal tidak mengkhawatirkan atau tidak menimbulkan kluster baru. Bang Riza, angkanya dari hari ke hari masih sangat tinggi untuk di DKI Jakarta. Terlalu dinikah untuk membuka mal ini, terlalu beriskan begitu? Sebetulnya mal tidak riskan, makanya kami masuk di minggu ketiga di fase pertama, fase PSBB masa transisi, di fase yang pertama itu. Di minggu pertama kan kami buka rumah ibadah, di minggu kedua kita buka perkantoran, kemudian alat transportasi umum, kereta, bus, kendaraan lainnya. Kemudian sekarang memasuki minggu ketiga di fase pertama ini, baru kita buka mal dan pasar. Sesungguhnya khawatiran kami lebih kepada pasar kalau dibandingkan mal ya. Di mal itu relatif pengelolanya, kemudian pedagangnya, pegawainya, bahkan pengunjungnya relatif secara umum lebih memahami, lebih mengerti, lebih disiplin, lebih patuh, lebih taat. Justru khawatiran kami di hari Senin besok itu sebetulnya di pasar ya. Kita tahu ada 52 penyebaran di minggu lalu itu di pasar tradisional yang memang selama masa PSBB itu memang buka ya. Tapi itu akibat bukan dalam 1-2 hari kemarin, tapi lebih pada 1-2 minggu sebelumnya dan atas pelaporan yang ada. Jadi untuk mal sebetulnya sejauh yang kami pahami itu di eskalator kalau dilihat juga diberi tanda ya, di jalan ada traffic flow, semuanya diatur sedemikian baik ya. Tinggal nanti kesadaran daripada masyarakat, pengunjung, agar kalau ke mal itu yang dibeli yang benar-benar diperlukan saja. Oke, saya ingin beralih ke Mbak Dewi. Mbak Dewi, dari kacamata epidemiologi, seberapa besar potensinya penyebaran ketika
pusat perbelanjaan, pasar-pasar tradisional sudah dibuka kembali, artinya aktivitas sosial juga akan lebih banyak. Kalau kita memang berbicara terkait dengan resiko, tentu ketika orang sudah mulai berkumpul kembali, tentu resiko penularannya akan semakin tinggi. Lagi-lagi ini tergantung dari ada beragam pihak. Yang pertama, kalau tadi mungkin Pak Riza sudah sampaikan, dari pengelola malnya, pengelola pasar, dipastikan mereka sudah menerapkan protokol kesehatan. Namun variabel yang kedua yang harus dipertimbangkan adalah masyarakatnya, dan menurut saya ini justru kunci dalam kita menyukseskan menuju masyarakat produktif dan aman COVID terletak di masyarakat. Seberapa patuh masyarakat mematuhi protokol kesehatan, seberapa disiplin, seberapa taat, seberapa mau untuk hidup lebih bersih dan hidup lebih sehat untuk mulai memasuki masa-masa yang lebih produktif lagi. Iya, masyarakat kita butuh kesadaran yang seperti apa, Mbak Dewi? Iya, kalau masalah kesadaran yang sekarang mungkin bisa kita coba lihat gitu ya, dari mulai ketaatan mengenakan masker misalnya pada saat berpergian, etika batuk atau etika bersin diterapkan, kemudian menjaga jarak, tadi dari fasilitas disediakan tempat cuci tangan, tapi kalau masyarakat tidak suka mencuci tangan, maka akan kesulitan bagi kita untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Jadi sebenarnya memang COVID ini mengajarkan kita, seluruh masyarakat Indonesia, untuk hidup lebih bersih, hidup lebih sehat, hidup lebih taat ke depannya. Oke, tadi Pak Wagub bilang kalau di mall cenderung kita lebih tidak terlalu khawatir dibandingkan dengan apa yang terjadi di pasar. Kalau kita lihat kesadaran masyarakat di pasar juga sepertinya masih kurang tinggi mengenai hal ini. Bagaimana Anda melihatnya untuk bisa memetakan, menertibkan masyarakat yang berada di pasar ini untuk lebih patuh lagi atas aturan PSBB? Ya, jadi kalau saya melihat risiko, sebenarnya mall dan pasar dua-duanya memiliki resiko. Dan kontrol variabelnya yang bisa kita coba menekan laju transmisinya adalah dari kepatuhan masyarakatnya pada saat berbelanja di pasar. Sebenarnya benar, jadi prinsip pertamanya adalah jangan gunakan mall atau pasar saat ini tempat nongkrong, itu jangan dulu. Jadi memang tadi yang Pak Riza sampaikan, kalau perlu sekali, boleh pergi keluar, boleh belanja. Kalau masih bisa pesan online dahulu. Tapi kalau misalnya memang ada kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditinggalkan dan harus keluar, misalnya menuju mall, tidak apa-apa. Tapi kita juga harus membatasi, tadi kan mall dibuka bukan berarti 100% dibuka. Tapi ada bertahapnya juga, 50% kapasitas, sudah mulai menggunakan fasilitas yang touchless, nggak pakai sentuh-sentuh tangan. Jadi memang pasar agak sulit karena nggak ada nih teknologi membantu, itu agak kesulitannya ya. Jika di mall bisa diterapkan teknologi untuk membantu kita dalam rangka menghindari sentuhan orang ke orang, namun di pasar memang ada tantangan tersendiri, dan di sana makanya lebih dibutuhkan kedisiplinan yang lebih tinggi lagi, baik dari pedagang maupun pembeli. Baik, saya ingin ke Pak Wagub. Pak Anies sempat mengatakan bahwa kita bisa aja tutup lagi semua kalau angkanya tinggi karena kita sudah punya ukurannya. Nah, sementara itu belum disampaikan pada kita, ukurannya seperti apa agar bisa ditutup lagi? Jangan dijawab dulu, dijawab selepas jeda, kami kembali sesaat lagi.